Tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Lindung sebagai pengampu mata kuliah Advanced Software Engineer. Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi analisa metode UTAUT pada minat penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Kami kelompok 3 terdiri dari Sukri Sapurdin dengan saya sendiri, dengan Ibu Kartika Handayani, dengan Paranu Agastya Nugraha, dan Ibu Lestari. Latar belakang. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pergeseran kebiasaan yang terjadi di masyarakat, mulai dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya membatasi pertemuan skala kecil hingga skala besar. Penggunaan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video menjadi pengganti pertemuan secara langsung untuk kegiatan rapat, seminar, hingga mengajar. Salah satu aplikasi yang paling populer digunakan adalah Zoom Meeting. Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Identifikasi masalah. Seberapa baik variabel-variabel dalam metode UTAUT dapat menjelaskan minat pengguna pada aplikasi Zoom Meeting. Latar belakang, menurut Medianto dan Mahendra pada tahun 2017, metode Unified of Theory Acceptance and Use of Technology atau dalam kurung UTAUT merupakan kombinasi 8 model user acceptance of technology yang telah dikembangkan sebelumnya. UTAUT juga digunakan oleh beberapa peneliti untuk melihat niat dan perilaku pengguna teknologi informasi di beberapa bidang perusahaan. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur minat pengguna pada Zoom Meeting menggunakan metode Unified of Theory Acceptance and Use of Technology dalam kurung UTAUT. Tujuan, menganalisa pengaruh tiap variabel pada metode UTAUT. Ruang lingkup. 1. Penelitian dilakukan pada aplikasi Zoom Meeting. 2. Menggunakan metode UTAUT dengan variabel performance, ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, facilitating condition, attitude towards the use of the technology, and behavioral intention. 3. Dalam proses analisis data digunakan structural equation modeling atau SEM dengan menggunakan aplikasi Smart PLS 3.3.2. Lanjut. Metode penelitian. 1. Tahap pendahuluan. Menentukan objek penelitian, menentukan judul penelitian. 2. Tahap perencanaan, identifikasi masalah, menentukan tujuan penelitian, menentukan ruang lingkup penelitian. 3. Tahap pengumpulan data, studi pustaka, kuesioner. 4. Tahap pengolahan data dan analisis. Model pengukuran dalam kurung outer model, uji validitas dan uji reliabilitas. Model struktural dalam kurung inner model, mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan nilai R pangkat 2. Jika nilai R pangkat 2 semakin tinggi, maka semakin baik pula model prediksi dan dari model penelitian. Hipotesis 1. Performance ekspektasi berhubungan positif dengan behavioral intention. Hipotesis 2. Effort ekspektasi berhubungan positif dengan behavioral intention. Hipotesis 3. Social faktor berhubungan positif dengan behavioral intention. Hipotesis 4.
Attitude towards the use of teknologi berhubungan positif dengan behavioral intention. Hipotesis 5, performance ekspektasi berhubungan positif dengan attitude. Hipotesis 6, effort ekspektasi berhubungan positif dengan attitude toward the use of teknologi. Hipotesis 7, sosial faktor berhubungan positif dengan attitude toward the use of the technologies. Hipotesis 8, facilitating condition berhubungan positif dengan attitude toward the use of teknologi. Hipotesis 9, facilitating condition berhubungan positif dengan behavioral intention. Hipotesis yang dalam diagram ini yang mana performance ekspektasi berhubungan ke behavioral intention dan attitude toward teknologi. Efek ekspektasi berhubungan kepada behavioral intention dan attitude toward teknologi. Dan sosial faktor berhubungan ke attitude toward teknologi dan ke behavioral intention. Dan facilitating condition berhubungan ke attitude toward teknologi dan behavioral intention. Yang mana attitude towards teknologi berhubungan ke dalam behavioral intention. Nah, next. Maranu, silakan. Baik, saya lanjutkan maparan presentasi kelompok kami. Berikutnya adalah kuesioner yang kita bangun berdasarkan model UTA-UT dari beberapa variabel. Kita jabarkan kepada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah variabel performance. Nah, yang pertama, Zoom meeting berguna dalam pendidikan secara umum. Kemudian variabel ekspektasi terdapat 4 variabel. Performa ekspektasi, terdapat 4 variabel. Yang pertama, Zoom meeting berguna dalam pendidikan secara umum. Kemudian, Zoom meeting memungkinkan mahasiswa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Yang ketiga, Zoom meeting akan meningkatkan kinerja mahasiswa. Yang keempat, apakah Zoom meeting akan meningkatkan produktivitas mahasiswa. Untuk variabel effort ekspektasi terdiri dari 3 pernyataan atau pertanyaan. Yang pertama adalah Zoom meeting mudah digunakan dalam proses perkuliahan. Yang kedua, dengan Zoom meeting dapat menemukan atau menggunakan fitur di Zoom meeting itu mudah. Yang ketiga, belajar mengoperasikan Zoom meeting itu mudah. Variabel berikutnya adalah social factor, terdiri dari 3 pernyataan atau pertanyaan. Yang pertama, orang mempengaruhi perilaku saya berpikir bahwa saya harus menggunakan Zoom meeting. Yang kedua, seseorang yang dianggap penting bagi saya menganjurkan bahwa saya harus menggunakan Zoom meeting untuk belajar. Yang ketiga, dosen universitas mendukung penggunaan Zoom meeting. Variabel berikutnya adalah facilitating condition atau kondisi yang difasilitasi. Terdiri dari 5 pernyataan. Yang pertama, secara umum, negara tempat kampus universitas saya berada memiliki dukungan, itu berupa infrastruktur, kebijakan, dan lain untuk perkuliahan online. Yang ketiga, saya memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menggunakan perkuliahan online. 4, memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan perkuliahan online. Kelima, dukungan dari individu atau layanan tersedia saat masalah dihadapi dengan Zoom meeting. Variabel berikutnya adalah attitude atau sikap. Menggunakan teknologi Zoom meeting adalah ide yang bagus untuk pembelajaran. Yang kedua, saya ingin menggunakan Zoom meeting untuk pembelajaran. Ketiga, saya percaya bahwa belajar menggunakan Zoom meeting akan menyenangkan. Dan yang terakhir, variabel behavior intention, terdapat 3 pernyataan, yaitu yang pertama, saya berniat menggunakan Zoom meeting di semester depan. Yang kedua, saya memprediksi akan menggunakan Zoom meeting dalam perkuliahan saya di semester berikutnya. Yang ketiga, saya memiliki rencana untuk menggunakan Zoom meeting dalam waktu dekat.
Lalu untuk berdasarkan kuesioner tersebut, berhasil dikumpulkan berjumlah 389 responden, di mana jumlah responden merupakan sampel dan populasi dari sekitar 33.000 sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam penelitian ini mengubah penelitian kualitatif dengan menyebarkan lembaran kuesioner, sehingga data yang didapat dikonversikan menjadi data numerik dengan menggunakan skala Likert pada tabel di samping, yakni untuk skala 1 sampai 5 dari mulai sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Hasil dan pembahasan hasil dari penyebaran kuesioner yang telah dilakukan sejak bulan Oktober 2020 dari 389 data dapat diketahui bahwa berdasarkan karakteristik jenis kelamin yang mendominasi adalah sebanyak 54% berasal dari jenis perempuan. Kemudian dari golongan umur didominasi oleh responden yang berumur di bawah 20 tahun. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh responden yang berasal dari diploma. Dan yang terakhir adalah status dari responden sebanyak 97% berasal dari mahasiswa. Lalu berikutnya hasil dari model Structural Equation Model atau SM, sebagaimana dilihat dari gambar di samping, berdasarkan aplikasi dengan Smart PLS. Aplikasi yang Smart PLS ini memiliki fungsi untuk menampilkan diagram alir dan topik analisis data dengan tujuan mendeskripsikan data penggunaan Zoom Meeting di Universitas Bina Sarana Informatika. Dan berikut ini merupakan model penelitian setelah nilai masing-masing indikator dimasukkan dan diproses menggunakan PLS algoritma pada gambar. Dari pengujian validitas, uji validitas tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan kecukupan pertanyaan yang diajukan pada kuesioner yang menjadi dasar penelitian. Pada penelitian ini dilakukan nilai ambang faktor pembebanan yang digunakan adalah nilai 0,6. Jika nilai faktor loading indikator melebihi 0,6, maka indikatornya adalah dinyatakan valid. Pada tabel ditunjukkan masing-masing indikator dihasilkan seluruhnya melebihi nilai minimal 0,6 sebagai uji validitas. Dengan demikian, kuesioner tersebut dianggap valid. Kemudian uji validitas berikutnya adalah uji validitas konvergen untuk menguji AVE atau Average Variance Extract dari konstruksi model penelitian. Tabel di samping menunjukkan bahwa nilai AVE semua konstruk lebih signifikan dari 0,5. Sehingga semua konstruk tersebut memenuhi persyaratan validitas konvergen. Berikutnya adalah pengujian struktur model. Pengujian ini pengujian inner model pada analisis partial least square dilakukan untuk mengetahui kesesuaian model dengan melihat dari nilai R-square. Berdasarkan hasil pengolahan partial least square atau PLS akan menghasilkan nilai koefisien determinasi atau R-square pada variabel endogen. Suatu model dikatakan kuat jika R-square itu di atas 0,75, model moderat jika nilai R-square di atas 0,5 sampai 0,75, dan model di nilai lemah ketika R-square antara 0,25 sampai 0,5. R-square pada penelitian ini diperoleh sebesar 0,528 untuk variabel behavioral intention
Artinya nilai tersebut mengindikasikan bahwa R-square behavioral intention menjelaskan variable construct berasal dari performance ekspektasi, attitude towards the use of technologies, social factor, effort expectancy, dan facilitating condition, yakni sebesar 52,8%. Sedangkan sisanya 47,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini. Dari uji hipotesis dengan PLS SEM tersebut dihasilkan pada tabel berikut. Dari yang pertama, hipotesis performance ekspektasi berpengaruh positif terhadap behavioral intention dengan nilai statistik dihasilkan hipotesis yang diterima. Dari 9 nilai hasil uji hipotesis, menguji dengan T-table dengan menggunakan parameter tingkat kepercayaan 95% dari jumlah responden 389, dihasilkan nilai T-table yakni 1,960. Jadi hasil pengujian hipotesis, jika T statistik melebihi 1,96, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika hasilnya T statistik kurang dari 1,96 dari T-table tersebut, maka hipotesis akan ditolak. Dari hasil tersebut, hanya satu nilai T statistik yang tidak memenuhi atau di bawah 1,960, yakni variable facilitating condition pengaruhnya terhadap behavioral intention, dengan hasil ditolak. Maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan yakni untuk menganalisa penggunaan Zoom meeting pada kegiatan pembelajaran daring di Universitas Bina Sarana Informatika menggunakan model UTA-UT. Diperoleh hasil bahwa dari total 9 hipotesis, 8 hipotesis berpengaruh positif dan signifikan. Dan satu hipotesis berpengaruh positif cuman tidak signifikan, yakni facilitating condition dengan behavioral intention. Artinya, fasilitas kondisi yang memfasilitasi tidak berpengaruh positif pada niat pengguna. Berdasarkan R-square, penelitian ini masuk ke dalam R-square moderat, yakni 52,8%. Variabel endogen dipengaruhi variabel konstruk penelitian ini, sedangkan sisanya 47,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih, selamat malam. Malam.